Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali. Saya ingin membagikan kepada kita tentang bagaimana kita harus menjadi pemimpin rohani yang efektif dan yang berhasil. Kepemimpinan itu sangat penting karena saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Jacob Tomatala. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan memegang peranan penting yang menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Jadi maju mundurnya gereja atau kantor atau organisasi apapun juga itu tergantung kepada pemimpinnya. Untuk itu kita harus menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Kalau kita ingin baik itu gereja atau kelompok yang kita pimpin dalam gereja itu akan berhasil. Nah, saya mengutip juga apa yang disampaikan oleh Bapak Yakob tentang bagaimana kita menjadi seorang pemimpin rohani yang efektif. Dia memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menjadi pemimpin yang memberikan teladan. Ini mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Dan dia mengatakan bahwa dia memberikan kepada murid-muridnya itu suatu teladan. Agar supaya murid-muridnya melakukan hal yang sama seperti yang dia perbuat kepada mereka. Pemimpin rohani yang efektif yang akan berhasil, dia harus memberikan teladan. Ada beberapa teladan yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang yang kita pimpin. Yang pertama itu teladan kehidupan rohani kita. Kehidupan kita yang kudus. Itu bisa kita jadikan sebagai teladan bagi orang-orang yang kita pimpin. Ini ada di dalam 1 Timotius pasal yang ke-3. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kemudian yang kedua, teladan di dalam kita berhubungan dengan orang lain. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Bagaimana orang-orang yang kita pimpin, mereka melihat apakah kita memperhatikan orang lain, mempersatukan orang lain, membangkitkan semangat orang lain. Apakah kita berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, atau apakah hidup kita berorientasi kepada dan bagi orang lain. Itu yang mereka lihat dalam diri kita. Kemudian juga teladan di dalam bekerja, di mana mereka juga melihat kita itu teladan di dalam kecakapan kita, di dalam kita bekerja. Kita bisa memberikan teladan bagaimana kita memberikan yang terbaik dalam pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian teladan di dalam sikap yang tegas. Seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang tegas. Kalau ada hal-hal yang bisa menjerumuskan jemaat, mereka mengalami kebinasan, kita harus tegas untuk mengingatkan mereka, menegur mereka, tentu dengan didasarkan dengan kasih, bukan untuk menghancurkan. Kemudian bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin menjadi pemimpin rohani yang efektif, di samping kita memberikan teladan yang baik, maka kita juga harus memiliki motivasi yang baik dalam memimpin. Di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-45, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki motivasi pemimpin sebagai pelayan, sebagai hamba. Bukan memimpin dengan tangan besi, bukan memimpin dengan kekuatan kita, atau juga bukan memimpin oleh karena kita mencari kedudukan atau mencari uang. Tetapi hendaklah kalau kita memimpin umat Allah, kita memimpin dengan didasarkan hati yang mengasihi Tuhan dan hati mengasihi mereka, dengan didasarkan hati yang mau melayani. Karena seperti yang Yesus katakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan
untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat yang ke-45. Itulah yang harus menjadi motivasi kita di dalam melayani, dalam menjadi berkat bagi sesama kita. Dan saya percaya kalau sebagai pemimpin-pemimpin rohani, kita menjalankan kebenaran-kebenaran ini, memberikan teladan kepada umat Allah yang kita pimpin, kemudian memiliki hati yang rendah hati, hati yang penuh dengan kasih, hati yang rela berkorban, yang mau melayani oleh karena ingin menyenangkan hati Tuhan, dan supaya orang-orang yang kita layani mereka mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang efektif, yang akan berhasil dalam pelayanan kita di dunia ini. Dan percayalah, mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi kita yang mau melayani dengan hati yang seperti ini. Untuk itu, melalui perenungan ini, saya mendorong kita, siapapun saudara sebagai pemimpin kelompok kecil, kelompok KKA atau Oikos, mari kita jadi teladan bagi orang-orang yang kita layani. Atau saudara sebagai koordinator departemen di gereja saudara, atau mungkin dalam persekutuan di kantor saudara, mari kita memberikan teladan kepada mereka. Teladan-teladan yang sama seperti Kristus berikan kepada kita. Mari kita berikan teladan kepada mereka. Kemudian milikilah hati yang rendah hati, hati yang penuh dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih juga kepada orang-orang yang kita layani. Karena saya percaya ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran ini, maka Tuhan akan disenangkan dan Tuhan akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberkati kita, sehingga kita akan melimpah dengan sukacita, melimpah dengan damai sejahtera. Jangan biarkan pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat ini, dampaknya itu membuat kita akhirnya tidak menjadi teladan bagi jemaat-jemaat kita. Atau motivasi kita yang tadinya mengasihi Tuhan, mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, akhirnya motivasi kita karena uang, karena jabatan, karena ingin memiliki nama baik atau popularitas. Jangan biarkan itu menjadi motivasi-motivasi yang ada dalam hati kita untuk kita melayani saat ini. Tapi justru dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita melayani dan terus menjadi teladan. Mari kita memiliki hati yang seperti Yesus di dalam melayani. Tuhan kiranya memberkati kita yang mendengarkan perenungan ini. Sampai ketemu kembali.